manusia disuruh melawan dan mengendalikan hawa nafsunya. Usaha manusia dalam perjuangan melawan hawa nafsunya tentu bertingkat-tingkat, tergantung pada kemampuan dan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizan al-Amal, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan 3 tingkatan manusia dalam melawan nafsunya. Yang pertama, orang yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsunya dan tidak dapat melawannya sama sekali. Ini merupakan keadaan manusia pada umumnya, ya Bapak, Ibu, Saudaraku jemaah yang dirahmati Allah. Dengan begitu, ia sungguh telah mempertuhankan hawa nafsunya. Seperti kedua, orang yang senantiasa dalam pertarungan melawan hawa nafsunya. Yang ini subhanallah nih. Jadi pada suatu kali ia menang. Ya, ada manusia nih kan, dalam pertarungannya melawan hawa nafsunya ia menang. Dan pada kali yang lain ia kalah. Ada menang dan ada kalah, ya. Jadi kalau maut merenggutnya, yang subhanallah nih, dalam pertarungan ini melawan hawa nafsunya, maka ia tergolong mati syahid. Subhanallah, inilah yang diharapkan, ya, mati syahid. Jadi dikatakan demikian karena ia sedang dalam perjuangan melawan hawa nafsunya sesuai perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi memerintahkan kita melawan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita gugur, subhanallah, ganjarannya mati syahid. Ketiga nih, yang terakhir, orang yang sepenuhnya dapat menguasai dan mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ini nih. Inilah orang yang mendapat rahmat atau kasih sayang Allah, sehingga terjaga dan terpelihara dari dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Imam Al-Ghazali, ini merupakan tingkatan para nabi Allah dan wali-wali Allah. Semoga ya kita termasuk nih tingkatan yang ketiga ini. Ya, kita berusaha memohon kepada Allah, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan agar kita berpihak dan memilih sesuatu yang menyusahkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati Allah, daripada yang menyenangkan. Kenapa alasannya coba? Jadi kebaikan pada umumnya menuntut kerja keras, sedangkan pengorbanan, jadi alasannya tadi kan kebaikan pada umumnya menuntut kerja keras dan pengorbanan, sehingga terkesan menyusahkan, ya, capek, lelah, ya ibu, bapak, gitu ya kan. Jadi kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, surga dipagari oleh hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi, capek, lelah, ya. Sedangkan neraka diliputi oleh hal-hal yang menyenangkan. Subhanallah. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudaraku yang dirahmati Allah, hal-hal yang menyenangkan berarti masuklah terperosok ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita sering capek, lelah, dakwah kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ini pepet. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah, umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melakukan perubahan-perubahan demi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah